Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Hensuki. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan, Keiki jadi majikannya si Sayuki untuk 1 hari. Mereka pergi ke tempat bermain demi mendapatkan informasi dalamannya si Sayuki. Pertama, mereka menaiki sebuah roller coaster. Sayangnya belum kelihatan. Terus ke permainan kedua sampai ketiga masih kagak ada hasilnya. Hari udah sore, Keiki belum dapat informasi tersebut. Akhirnya dia menyerahkan semua kepada si Sayuki untuk permainan selanjutnya. Sayuki mengajak untuk ke komedi putar, alhasil mereka naik. Di situ Keiki udah kagak ada waktu lagi. Dia harus mengatakan apa yang pengen dia lihat, tapi Sayuki malah menjilati si Keiki. Auto ribut dah. Selepas turun, Keiki masih belum ada kesempatan. Padahal waktunya udah gak banyak lagi. Lalu Keiki mengajak ke tempat karya lukisan terbaik. Sesudahnya ke sana, barulah mereka memutuskan buat pulang. Inilah kesempatan terakhir si Keiki untuk meminta menunjukkan dalamannya kepada Keiki. Karena Sayuki harus nurut, dia buka itu rok. Ternyata dia kagak pakai daleman sama sekali, guys. Keiki sangat kaget di situ. Keesokan harinya Sayuki jadi auto canggung. Dia meminta maaf karena sudah keterlaluan jalan kagak pakai daleman. Kini dia ngerti perasaan si Keiki. Pas di ruangan eskul, Sayuki nampak ada yang aneh. Yuika yang melihat itu curiga dan langsung mengambil tindakan supaya si Sayuki cemburu kepadanya. Yuika terus memanas-manasin si Sayuki sampai akhirnya dia nulis sabar sampai keluar kertas gitu. Dan kagak sengaja Yuika terjatuh. Tak lama Nanjo juga datang ke situ. Sejak hari itu si Sayuki mulai ngejauhi si Keiki. Lalu Keiki cerita kepada Otori yang udah terjadi sama si Sayuki. Dia bingung Sayuki ngejauhinya karena apaan. Alhasil si Keiki punya keberanian buat ngomong langsung kepada Sayuki. Dia bertemu di ruangan eskul. Awalnya Sayuki sangat kesal karena Keiki selalu dekat-dekat sama si Yuika dan bermain kasar. Padahal selama ini si Sayuki kagak pakai daleman pengen main kasar juga, tapi belum kunjung tiba. Keiki udah malas macarin orang begini. Alhasil dia menanyakan apakah si Sayuki mengambil dalemannya, ternyata dia mengaku. Bahkan dia lagi memakainya. Pas dibuka ternyata boxer si Keiki yang dicuri olehnya, bukan panse. Dia terpaksa mengambil karena celana tersebut nganggur. Sudah dipastikan pelakunya bukan si Sayuki. Pas Keiki mau pulang, ada Yuika. Mereka jadi pulang bareng, kebetulan hujan juga. Keiki mengantar si Yuika dan sekalian mampir juga ke rumahnya. Pas Yuika lagi masak air, si Keiki mencari pansenya yang hilang. Tapi pas dicari, sayangnya kagak ada. Malah dia kena foto si Yuika. Yuika menawarkan untuk jadi budaknya lagi. Mau gak mau, Keiki harus menerimanya. Dia menyuruh-nyuruh si Keiki di depan si Sayuki langsung. Kini Sayuki yang merasa aneh dengan mereka berdua. Alhasil mereka adu mulut lagi ngomongin kesukaan si Keiki bentuknya yang kecil apa yang besar. Keiki mengaku suka yang besar-besar, tapi bukan berarti yang kecil itu kagak suka. Setelah pulang, Keiki udah capek, batinnya berasa tersiksa dan tenaganya terkuras. Keesokannya dia ke rumah si Yuika untuk melanjutkan jadi budaknya. Kini dia menjadi pelayannya. Keiki diajak Yuika ke mall. Keiki mau gak mau harus nurut. Sesudahnya si Yuika pengen mandi dulu. Keiki auto pengen membantu menggantikan pakaiannya, tapi sayangnya kagak boleh. Kesempatan Keiki buat nyari pansenya cuma ketahuan duluan, jadi kagak boleh. Pas Keiki lagi nunggu mandi, Yuika berteriak. Keiki langsung ke sana, ternyata ada laba-laba. Di situ Yuika posisinya lagi mandi, alhasil Keiki melihat semuanya dan dia kena hukuman sama loli suram itu. Tapi tak lama Keiki disuruh duduk dan mengelus kepalanya si Yuika. Di situ Yuika keinget sama neneknya yang sudah meninggal. Neneknya menjadi alasan kenapa Yuika suka susah dekat dengan seseorang. Kini dia bertemu dengan Keiki yang setiap harinya selalu ditunggu oleh si Yuika. Tak lama dia terpeleset dan menempatkan posisi seperti itu. Mimin kira bakalan digimana-gimanain itu loli. Ternyata Keiki menemukan boxernya yang ada di situ.
Yuika auto menceritakan semua kalau dia mengambil boxer itu dari ngacak-ngacak baju milik Keiki. Kini mereka impas, dan Keiki gak jadi budaknya Yuika lagi. Singkat cerita, besok udah dimulai liburan musim panas. Soma dan Keiki masih jomblo aja, tapi Soma di situ masih punya si Otori. Tapi kendalanya semakin berat. Waktu dibawa ke kamarnya, kini bukan foto lagi yang dipajang, melainkan kaset-kaset DVD dan cerita keseharian si Soma sama si Otori ditulis. Mereka berdua liburan musim panas kali ini suram lagi. Terus pas Keiki lagi jalan, dia bertemu dengan Nanjo dan tiba-tiba ngajak pacaran. Dia ngomong begitu biar si Keiki cerita buat bisa digambar oleh si Nanjo. Di situ Nanjo bercerita kalau dia dapat proyekan baru untuk membuat cerita bergenre shoujo yang sebelumnya ia belum pernah buat. Jadi kesempatan Nanjo buat belajar, tapi cerita gayanya tetap nomor satu. Pas mereka lagi minum, lagi-lagi si Nanjo ngajakin pacaran lagi. Buat penelitian dia doang, kini dia berbohong lagi. Lalu dia pergi. Setelahnya Keiki bertemu dengan Fujimoto di tangga. Fujimoto terlihat masih sibuk sama pekerjaannya. Terus dia memeluk sambil mencium bau si Keiki. Karena besok udah libur, Fujimoto memberikan tiket berenang untuk 5 orang. Fujimoto kagak mau ikut karena gak bakalan kuat. Terus dia ngajakin si Otori dan Soma. Mereka lagi uwu-uwan bareng, katanya si jatuh. Otori menolak ikut, begitupun si Soma. Pas Keiki lagi bantu, dia menemukan sebuah foto yang mencurigakan dan mulai tahu Cinderellanya itu siapa sebenarnya. Singkat cerita, Keiki akhirnya mengajak ketiga cewek yang seeskul dengannya dan juga adiknya. Keiki udah menyiapkan pakaian buat berenangnya nanti, terus mereka berangkat. Sesampainya di sana, Keiki siap-siap membongkar siapa pelakunya. Tahap pertama, dia melihat penampilan cewek itu dulu. Terus barulah mereka berenang. Seperti biasa, Sayuki sama Yuika ribut lagi, merebutkan siapa yang akan main pertama sama Keiki. Karena Yuika menang, mereka main seluncuran. Lalu dilanjut dengan Sayuki yang berenang bareng, tapi tiba-tiba ada ombak yang membuat pakaiannya terlepas. Sesudahnya, si Keiki mencari keberadaan si Mizuha yang tidak ada di situ. Setelah dicari kemana-mana, akhirnya dia menemukannya. Mizuha sedang mandi sendirian. Mizuha berasa tidak dipentingkan. Alhasil dia meminta untuk berenang bareng. Tapi sayangnya, kaki Mizuha kram, jadi kagak jadi. Keiki menggendongnya sambil bernostalgia kalau dulu waktu kecil mereka berdua pernah seperti itu. Tak lama ada pelangi di depan mereka. Terus juga ada si Otori yang nawarin sebuah event. Tapi kagak laku-laku, alhasil si Keiki akan membantunya. Ciwi-ciwi yang lainnya pun mau membantu dengan mengikuti event tersebut. Eventnya cuma mengatakan perasaan ke seseorang, udah gitu doang. Tak lama acaranya dimulai dari Sayuki. Perasaan dia dikhususkan buat si Keiki, nilai yang dia dapatkan 92. Peserta yang kedua yaitu Yuika, itu pun sama buat Keiki juga. Ini nilainya jadi 95. Peserta yang ketiga ada Nanjo, dia juga sama buat Keiki, tapi nilainya sangat mantap, 98. Dan yang terakhir Mizuha, masih sama juga buat kakak tercintanya. Ini nilainya melebihi angka 100, yakni 120. Dengan begini Mizuha pemenangnya. Singkat cerita, sebelum pulang Keiki menunggu si Mizuha terlebih dahulu sebelum berkumpul dengan yang lainnya. Rencananya dimulai dari situ. Keiki meminta mengobrol sebentar sama Mizuha dan tiba-tiba dia langsung membuka roknya si Mizuha yang ternyata dia menggunakan pantsus Cinderellanya. Sudah dipastikan adiknya lah yang membuat surat tersebut. Keiki menerangkan panjang lebar kenapa dia bisa tahu kalau surat itu dari adiknya sendiri. Bukti kuat kenapa ulah adiknya terlihat di foto yang gak sengaja Otori ambil. Adiknya udah kagak bisa bohong lagi. Ia mengakuinya. Lalu Mizuha pun jujur kalau dia suka sama kakaknya. Walaupun kakak beradik, tapi satu yang perlu diingatkan. Kalau tanggal lahir mereka berdua masih di tahun yang sama. Dan yang membuat adiknya berani melakukan hal begini karena mereka berdua bukan saudara kandung. Singkat cerita, si Keiki mimpi suram jadi suami istri sama si Sayuki. Dan di situ pun ada adiknya langsung mengkise. Keiki udah kagak paham lagi dengan situasinya yang bingung ini. Alhasil dia pergi meninggalkan rumahnya.
Ternyata dia nelpon bapaknya pun benar kalau si Mijuha bukan adik kandungnya. Mijuha terus menelpon. Akhirnya dia bertemu dengan Soma dan Otori untuk bercerita kalau Cinderellanya itu adiknya sendiri. Keiki masih bingung juga. Ditambah dia gak tahu tidur di mana. Terus si Otori ngajak di rumahnya, Soma auto marah besar. Tuh orang berdua kayaknya udah pacaran. Setelahnya Keiki ke tempat biasa Mijuha dan Keiki diem. Dan di situ Keiki mulai kelaparan. Tak lama datang si Nanjo. Dia memberikan roti dan minuman kepadanya. Nanjo sangat kesulitan membuat manga bergenre soju. Tak lama dia langsung pergi. Keiki berjalan lagi, entah tujuan dia mau kemana. Terus turunlah hujan. Mijuha mulai khawatir dan langsung mencari si Keiki. Namun sayangnya kagak ketemu. Pas dia balik lagi ke rumahnya, datanglah si Keiki dengan keadaan demam yang sangat tinggi. Mijuha langsung mau bikin bubur. Di situ pun ada si Sayuki yang langsung nyosor pengen menghangatkan si Keiki. Tapi dia malah tertidur di situ. Sampai Mijuha kelihatan marah begitu. Tak lama si Yuika juga datang ke sana. Dia langsung menyeret si Sayuki biar bangun. Udah tahulah kalau udah ada dua orang ini bawaannya ribut mulu. Mijuha pun langsung marah dan mengusir kedua cewek tersebut. Keiki mulai pusing lagi, lalu dia pergi ke kamar mandi. Tapi di situ ada adiknya dong. Keiki langsung menutupnya kembali. Terus mereka ngobrol panjang lebar tentang pertama kali mereka bertemu. Sampai akhirnya Mijuha sangat suka dengan Keiki. Waktu pertama kali dia mengatakan kalau mereka akan selalu bersama. Mijuha hatinya langsung meleleh. Keiki pun gak bisa ngapa-ngapain. Yang harus dia lakukan adalah walaupun bukan adik kandungnya, tetap aja Mijuha itu bagian dari keluarganya Keiki. Dan animenya selesai. Emang membagongkan teman-teman. Next anime kita selesaikan Kami no Mijo Shiru Sekai season ketiganya. Terima kasih banyak. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.